Gue dapat banyak gelang, dapat banyak dompet juga, lucu-lucu ya. Ikutan itu tuh beda-beda kotanya. Kebetulan kita dapetnya di Porto. Gila, gue merinding lagi sih dari Bel. Kita orang muda adalah masa depan gereja dan dunia gitu. Tidak ada yang gratis, semua kecuali cinta Tuhan. Nggak, langsung kocok-kocok aja. Enak banget nih oleh-olehnya. Son itu apa sih? Ini hasil tukeran souvenir nih, terus gue dapet banyak kertas doa. Ih, bagus Kalau banget. lu Gue dapat banyak gelang, dapat banyak dompet juga, lucu-lucu ya. gila banyak banget sih. Iya. Teman-teman pasti penasaran nih kenapa kita bisa dapat banyak souvenir. Oh iya bener. Halo teman-teman, kenalin gue Sonya. Gue Bella. Dan hari ini kita mau cerita pengalaman kita di World Youth Day 2023 di Lisbon, Portugal. Ya, kita ikut kegiatan WYD 2023 kemarin. Sebenarnya kenapa sih Son kamu mau ikutan kegiatan ini? Kalau dari gue sendiri sih gue pengen ikutan karena penasaran sih. Kebetulan gue udah tahu acara World Youth Day itu dari ada keluarga gitu kan. Terus begitu diajakin, tahu nih kalau bestie gue ada yang ikut, gue langsung ngitungin tuh budgetingnya segala macem buat pergi ke Eropa. Jarang-jarang kan ke Eropa, harganya gitu kan. Nah, jadi langsung lah gue menyiapkan segala cara untuk pergi ke sana. Kalau lu sendiri kenapa sih mau ikut acara ini? Jawaban jujur ya. Ya. Jujurnya ya motivasi kenapa ikut WYD kemarin karena pure pengen jalan-jalan ke Eropa. Apalagi kakakku kemarin udah pernah ikut WYD sebelumnya, jadi aku diajak sih sama kakakku. Dan karena kakakku ngajak, jadi kayak bisa jalan-jalan bareng nih sama kakakku. Itu motivasi awalku terkuat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus cerita nih ke teman-teman kenapa sih WYD itu diadakan dan kenapa harus kita ikutin. Iya, betul. Jadi apa sih World Youth Day itu, Bel? Jadi World Youth Day itu Hari Orang Muda Katolik Sedunia. Ini merupakan gagasan dari Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1984, di mana beliau ingin mengumpulkan seluruh orang muda Katolik di suatu tempat. Nah, kita kemarin ikut WYD yang ke-16, jadi sebelumnya udah banyak nih diselenggarakan. Ada di Eropa, di Amerika, di Asia juga pernah waktu itu, dan di Australia juga. Kemarin kita berangkat di 25 Juli ya, sampai tanggal 11 Agustus kita ada di Porto dan ada di Lisbon. Kegiatan apa sih yang kita ikutin, Kak Sonya? Jadi kegiatan yang tentunya ada kegiatan World Youth Day itu sendiri kan. Dan sebelum kegiatan World Youth Day itu sendiri ada namanya DID atau Days in Diocese, dimana kita berdua nih kayak live in bareng di keluarga di kota Porto dan mengikuti kegiatan sehari-harinya mereka. Di sana kita belajar banyak terkait budaya, terus kesenian, budaya, macam-macam deh. Gitu. Jadi sebelum ikut WYD, kita ikut di ID dulu ya Kak. Nah, jadi emang dari banyak delegasi yang ada yang ikutan itu tuh beda-beda kotanya. Kebetulan kita dapetnya di Porto. Nah, boleh di-spill nggak Kak? Kira-kira, soalnya kamu apa sih yang paling berkesan gitu selama di ID? Selama di ID yang paling berkesan tentunya berkegiatannya itu sendiri sih. Belajar banyak hal tentang kota Porto. Apalagi ngeliatin gereja-gerejanya sih. Kan ada hari dimana yang kayak kita keliling-keliling ke gereja-gerejanya, nggak cuma yang di deket di paroki kita di Gulpihares itu, tapi juga di kota Portonya sendiri. Dan itu menurut gue menarik banget sih, ternyata gerejanya banyak dan bagus-bagus banget. Kalau lu? Jujur yang paling menarik dan menantang itu karena tiba-tiba kita tinggal bersama keluarga angkat. Tiba-tiba punya mama papa orang Portugal, yang mana kita sama-sama nggak bisa nih berbahasa, tukar pikiran gitu, karena ya mungkin kita bisa ya pakai bahasa Inggris, tapi mungkin bagi keluargaku di sana bahasa Inggris itu bukan bahasa sehari-hari, jadi lebih banyak kita menggunakan komunikasi dengan bahasa tubuh ya kayak bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat, mama ya makan. Kalau makan kita gini, karena memang untungnya aku kebantu banget sama host family aku itu punya anak. Nah, anaknya lagi kuliah dan kebetulan di kampusnya juga ada sedikit bahasa Inggris pelajarannya. Jadi lumayan terbantu sih, tapi sisanya memang kita
kadang agak sulit untuk mengutarakan. Begitupun juga dari keluarga juga untuk nanya sekedar kita cocok gak makan ini atau kita mau apa, kita mau kemana, itu tuh rada sulit ya. Bener sih. Tapi gue juga terbantu sama anaknya yang tuan rumah sih. Kebetulan dia emang bisa bahasa Inggris itu. Jadi dia bagaikan translator ya. Buat ngomong ke mamanya, buat ngomong ke kita. Tapi seru banget sih itu. Tapi kayaknya emang poinnya di situ kan, dimana kita sama-sama harus adaptasi, kita harus sama-sama belajar. Kalau misalkan emang di dunia tuh luas dan kita tuh hidup nggak cuma di bubble ini aja, ya nggak sih? Iya benar-benar. Terus apalagi nih yang menarik nih? Kalau di DID yang menarik lagi, oh iya, karena kita pas di Porto itu kebetulan kita bersama 14.000 ya total pesertanya. Iya banyak sih pokoknya. Jadi kita tuh ketika jalan kaki atau kita lagi naik bus, kita lagi naik kereta, itu tuh isinya kan peserta-peserta DID yang lain nih. Kita bisa banyak kenalan sama teman-teman peserta dari negara lain, tukeran souvenir, tukeran medsos. Iya, itu sih yang paling penting ya, medsos. Nah, move forward, setelah 7 hari kita ikut di ID, kita kembali ke kota Lisbon. Dan di Lisbon kita untuk ikut acara WED ya? Iya, puncaknya sendiri ya, puncak acaranya. Yang di sana kegiatan kita lebih banyak berdoa nggak sih? Ya, betul. Berdoa, terus acara yang sama dengan Bapak Paus ya, karena dihadiri oleh Bapak Paus. Seenggaknya kita walaupun nggak bisa melihat langsung dari dekat, itu kita bisa menghirup udara yang sama dengan Bapak Paus. Walaupun kita juga bisa bela-belain ya, kita Iya. antara mau ikut jalan-jalan atau kita booking slot nih di dalam lapangan, karena memang acaranya kan di lapangan ya. Terus kalau kita duduk di lapangan yang slot deket jalan raya, kita tuh bisa dada-dada ke Bapak Paus. Iya benar sih, kayak kebetulan Indonesia kayaknya terakhir dapat kesempatan buat dada-dada ke Bapak Paus ya. Tuh beruntung banget sih kita. Iya, karena kita kan waktu itu slotnya di B ya. Iya, jadi Iya, kita tuh B02. kita udah disediain gitu deh dari panitia. Kalau peserta dari delegasi mana duduknya di plottingan mana aja gitu. Jadi kita nggak tahu nih hoki-hokian apakah kita bisa melihat langsung Bapak Paus lagi jalan gitu, atau kita nggak bisa lihat sama sekali, cuma bisa dari layar. Dan hokinya kita bersyukur juga karena selama WD ya kita 4 hari berturut-turut bisa melihat dan bertemu Bapak Paus dari dekat sih, untuk dada-dada gitu, dari welcoming pop, jalan salib, misa, dan vigil. Iya, vigil walk sih yang paling deket kayaknya pas pagi-pagi setelah vigil walk itu kan. Oh, iya, yang bangun-bangun tidur, melek mata ada Bapak Paus. Mungkin kita jelasin kali ya acara WD kita secara lengkap. Boleh. Hari pertama ada welcoming pop. Jadi misa dipimpin oleh Bapak Paus sendiri itu. Pertama kalinya nih misa dipimpin sama Bapak Paus dengan bahasa yang beda ya. Biasa kita misa bahasa Indonesia, paling banter bahasa Inggris. Ini Bapak Paus pakai bahasa apa ya? bahasa Latin. Oh, bahasa Latin ya. Bahasa saya aja sampai bingung. Karena kita ada translatornya juga ya. Itu sih menariknya. Kita kayak selama di sana misalnya pakai bahasa Portugis iya, pakai bahasa Latin iya, bahasa Inggris iya, dan kita sempat ikut Taize Iya, juga. Taize. Benar-benar. Jadi emang kita ngerasain berbagai macam bahasa, pertukaran budaya ya. Terus belajar bahasa lain juga kan. Ya, betul. Ya, yang pastinya belajar bahasa Portugal kayak Bom dia. Bom dia itu artinya selamat pagi. Nah, kalau dari kegiatan WD paling berkesan apa Son buat kamu? Kalau dari gue sendiri sih yang paling berkesan karena baik lagi ya, tujuan awal gue untuk ikut WD itu sebenarnya adalah mencari Tuhan gitu. Kayak udah dari kecil gue mempertanyakan dari kecil gue aktif di gereja, terus jadi belakangan ini gue mempertanyakan nih, Tuhan yang gue iman ini kayak gimana sih? Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Jadi banyak hal yang justru malah belakangan tuh membuat gue mikir, jangan-jangan gue bukan Katolik lagi, atau jangan-jangan gue kenapa nih gitu kan. Jadi akhirnya gue datanglah ke sana buat mencari Tuhan yang gue imanin tuh sebenarnya kayak gimana sih. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama banyak orang, salah satunya juga Romo yang mendampingi kita di sana, itu Romonya malah memotivasi untuk gue tetap terus bertanya gitu. Nggak apa-apa, nanya aja, karena itu adalah bagian dari perkembangan iman itu sendiri. Jadi dengan bertanya-tanya terus nih, Tuhan itu gimana ya, kita jadi bisa berefleksi dan
justru dari situ kita juga iman kita juga bisa tumbuh kayak gitu sih Bel. Itu yang menarik banget sih buat gue. Kalau dari lu? Keren. Jujur setelah ngikut WYD ini, dari berangkat tujuan cuman jalan-jalan, justru kalau gue malah nemuin tujuan gue di situ, Son. Mungkin kalau dibandingin sama peserta-peserta lain, mereka pasti sudah punya motivasi tersendiri nih ngikut WYD ini karena ada panggilan-panggilan tertentu, sedangkan panggilan gue cuma jalan-jalan ya kemarin ya. Tapi ternyata gue bersyukur banget juga setelah mengikuti kegiatan ini, justru gue mendengar dan mendapat panggilan itu sendiri versi gue. Dari yang tadinya cuma jalan-jalan, tapi ketika waktu itu pas lagi jalan salib ya, lagi jalan salib sama Paus gitu, kita di lapangan, gue mendengar salah satu pesan dari Pop di mana beliau itu bilang kalau gereja itu terbuka dan punya ruang untuk semua orang. Semua orang, mau orang yang selalu berbuat benar, orang sukses, orang yang tidak sukses, orang yang pernah buat salah, orang yang pernah meninggalkan gereja, orang yang nggak pernah ke gereja, orang yang penuh pergumulan tertentu. Pokoknya semua apapun itu gereja tuh terbuka. Jadi kayak jangan takut untuk kembali kepada gereja kalau misalkan memang sudah sebelumnya nggak pernah ke gereja atau apa. Dan di situ sih ngerasa terpanggil banget pas lagi jalan salib itu, kayak oh selama ini mungkin aku emang kurang rajin nih ke gereja, kurang banyak bersyukur nih ke Tuhan. Mungkin selama ini ketika aku mendapat pencapaian tertentu, aku hanya mikir karena ya karena aku berusaha gitu loh. Tapi aku tuh nggak mikir kalau misalnya ini tuh semua jalan dari Tuhan loh, ini berkat Tuhan, aku bisa mencapai ini. Mungkin aku dulunya itu sempet ya took him for granted gitu lah. Jadi kayak ya udah ini semua tuh emang karena usaha aku, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi ternyata memang semuanya itu jalannya Tuhan gitu. Tuhan yang punya kebaikan buat aku. Jadi ketika ikut kegiatan ini justru benar-benar aku ngedapetin jawaban itu sih. Dari yang awalnya berangkat tuh nggak ada ekspektasi apa-apa, nggak punya motivasi apa-apa. Tapi pulang bersyukurnya aku bawa bekal banyak dan menemukan jawaban justru. Gila, gue merinding lagi sih dengerin Bel. Kayak iya juga ya, waktu itu Paus emang ngomongnya mengharukan banget sih. Dan emang salah satu yang paling berkesan buat gue juga adalah bagian pas jalan salib itu sih. Jalan salibnya keren banget dibawain. Iya. Nah iya, jadi emang pas kita mengikuti kegiatan di sana emang Bapak Paus banyak ngasih pesan-pesan buat anak muda. Karena memang bagi gereja dan menurut Bapak Paus juga kan anak muda adalah masa depan gereja dan dunia gitu ya. Salah satunya pesannya itu tadi yang kalau gereja tuh terbuka untuk semua gitu. Nah kalau dari lu, pesan-pesan Paus yang menurut lu paling berkesan buat lu tuh apa? Kalau buat gue sih yang paling berkesan itu sih, di dunia ini tidak ada yang gratis kecuali cinta Tuhan itu sendiri. Kayak bisa pergi ke Eropa aja buat gue pribadi itu sesuatu yang mujizat banget ya. Jadi sangat berkesan ya ketika bisa akhirnya pergi, terus Tuhan mengizinkan untuk pergi dari segala sisi, dari segala biaya, terus kemudian restu nggak cuma dari papa, mama, teman-teman, tentunya juga dari kantor karena gue udah kerja kan, izin 2 minggu cuy, gila sih. Jadi itu seneng banget sih waktu pas di approve cutinya, itu benar-benar berasa kayak ini semua kerjanya Tuhan sih, dan berasa banget cintanya Tuhan tuh gede banget buat mengizinkan gue bisa sampai ke World Youth Day itu sih. Kira gue merinding lagi. Setuju banget. Bahkan selama kita kegiatan di sana, kita nggak hanya ngerasain sukacita dan kasih dari Tuhan itu langsung ke kita, tapi kita juga ngerasain dari sesama. Dimana kan kita selama kegiatan emang kita tidurnya tuh ya mungkin nggak seperti misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri pada umumnya ya, yang tinggal di hotel atau di penginapan khusus. Kebetulan kita peserta di situ karena kita sebagai peziarah, jadi kita tidurnya ada yang di sekolah, ada yang di gimnastik, ruang olahraga, ada yang bahkan kita sempat dengar ada rombongan yang karena nggak kebagian akomodasi jadi di stasiun gitu ya. Iya jadi sih, stasiunnya ditutup ya. Iya. Sedih banget sih. Iya, jadi mungkin kita ngerasain dari yang sesamanya adalah ketika gimana kita tinggal di satu sekolah bersama peserta dari negara lain. Kita itu ratusan orang ya di situ, kita harus ganti-gantian bersih-bersih, mandi, kita harus saling bagi makanan, kita harus
saling bagi tempat tidur gitu kan, bagi-bagi area, karena kan kita semua bawa sleeping bag masing-masing ya, kita harus saling koordinasi dan segala macam sih. Tapi tetap seru sih, karena kita tetap bisa dapat teman baru di tempat baru gitu kan. Jadi kalau gue pribadi sih jadi ini ya, punya teman baru, dan di setiap malam tuh jadi kan kita satu tempat tinggal ya, satu di sekolahan sama orang-orang dari Thailand ya, tetangga kita sendiri. Terus mereka kan suka buka snack, terus bikin mie gitu. Makin belakang tuh gue suka ngikut sih, Ikut piknik Iya, ya. ikut piknik gitu, kayak seru banget. Terus denger-denger cerita mereka, walaupun mereka cerita pakai bahasa Thailand yang gue nggak ngerti jelas, tapi seru sih, bisa kenalan sama teman baru, dapat teman baru. Betul. Kita dapat banyak banget pengalaman, mau itu pengalaman baik dari pengembangan iman kita masing-masing, kita juga belajar di culture-nya, kita belajar beradaptasi, belajar budaya lain, tukar-tukaran pikiran dengan orang baru maupun orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah mungkin terakhir kita berdua ingin kasih pesan-pesan untuk teman-teman OMK, kalau untuk jangan takut. Tuhan itu tahu semuanya tentang kita, tahu isi pikiran dan hati kita, tahu kapan kita lagi struggle, kapan kita lagi bisa berbuat baik, kapan kita lagi sukses, kapan kita gagal. Tuhan itu tahu, dan berharap untuk kita jangan pernah takut untuk ngelakuin sesuatu. Teruslah mencari sukacita kasih dalam Tuhan dan sukacita kita, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada sesama. Bagus banget, Bel. Kita tutup aja kali ya, Bel ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Orang Muda Katolik Indonesia. Bangkit dan bersaksilah. Tunggu, jangan bubar. Kita angkat kuda. Kenapa kita